Tapi mungkin apa sih Mbak dampaknya gitu untuk anak-anak yang tidak diberikan pendidikan seks secara dini gitu? Apa Mbak dampak negatifnya ya? Dampak negatif ya, kan? Betul. Pernah dengar nggak sih? Kayaknya ini ada di angkatan kok, aku tua banget ya kayaknya. padahal tuan saya loh players. Ada yang ngomong kalau dicium nanti hamil. Oh enggak. Gini, untuk hal-hal yang sederhana, akhirnya anak tidak paham dan tidak tahu. Okay. Sehingga sebenarnya benteng pertahanan dia nih, kalau terjadi sesuatu, nggak ada. Okay. Ya tadi yang udah disebut, kalau seandainya dipegang-pegang mungkin dipikirnya kasih sayang. Padahal pegang-pegang siapa nih? Kakek-kakek, om-om, misalnya gitu iya, ya. Bener. Dia nggak ada benteng pertahanan yang mengatakan bahwa ini nih hal yang salah. Sehingga mau dilakuin apapun ya udah nggak apa-apa, it's okay. Play FM, we play together. Hai, selamat siang semuanya. Senang sekali saya Septi Angela kembali lagi di Heart to Heart edisi hari ini. Nah, kita hari ini players ngobrolin tentang kemajuan teknologi yang tentunya ada di zaman sekarang nih ya. Kemajuan teknologi yang nggak hanya memberikan dampak positif buat kita dan juga generasi kita selanjutnya, tapi juga kita nggak bisa mengesampingkan yang namanya efek negatif. Pasti dong, selalu ada dong yang namanya efek negatif. Dan penyebaran informasi ataupun juga konten-konten yang ada di dalamnya itu nggak mudah juga buat kita kendaliin nih. Nah, salah satunya nih players yang dari dulu sampai sekarang kita jadi PR buat kita adalah konten pornografi yang kemudian itu memicu kepada porno aksi sampai dengan pelecehan seksual. Nah, yang jadi korban dan yang jadi sasaran adalah anak-anak yang pastinya nggak tahu ya apa sih itu sebenarnya porno aksi, dan pasti ini pelaku-pelaku yang nggak bermoral ini menyebabkan hal tersebut, dan pastinya itu disebabkan karena kurangnya informasi dan juga pendidikan seks kepada anak yang masih tabu, dan pastinya juga kita agak susah ya ngejelasin tentang pendidikan seks untuk anak. Dan yang paling penting adalah memberikan informasi seks kepada anak sesuai dengan cara dan juga diarahkan oleh ahlinya. Nah, hari ini Septi nggak sendirian players karena udah ada Mbak Lavenda Azalia MPSI, psikolog dari Makna Pentas seperti biasa yang sudah nemenin di siang hari ini. Hai Mbak, apa kabar? Halo Sep, baik banget. Baik-baik ya. Oke, Mbak Venda. Jadi seperti yang tadi udah aku bilang nih ya, karena yang namanya kemajuan teknologi itu kita nggak bisa memungkirin. Pasti ada efek negatif dan pastinya ada efek positif dan pastinya ada efek negatifnya. Tapi yang perlu dipahami nih untuk anak-anak, pendidikan seks pada anak itu sebenarnya apa sih? Oke. Yang namanya pendidikan seks ya tentunya itu sebenarnya upaya buat kita memahamkan, memberikan pengertian kepada si anak bahwa apa yang ada di tubuhmu itu namanya apa sih? Oke. Organ-organ yang ada di tubuhmu itu apa sih? Bagaimana kita juga untuk menjaganya, bagaimana untuk merawatnya dari berbagai sisi nih. Dan yang pada akhirnya menanamkan rasa cinta dalam dirinya bahwa apa yang dia miliki itu ini loh. Oke. Dan itu termasuk kita nggak harus memberikan nama yang khusus gitu ya. Misalnya nih, kayak anak zaman dulu ya, gue pribadi nih ya. Oke, gue juga. kita anak angkatan 90-an. Itu orang tua kayak misalnya ngomongin, sorry nih ya, payudara itu T gitu kan. Nah, misalnya, tapi harusnya sebenarnya anak-anak itu dikasih tahu aja kalau itu disebutnya payudara. Bener nggak sih? Ini kadang misalnya perumpamaannya buah melon gitu, buah semangka. Nah, itu harusnya jangan ya diberikan seperti itu karena ya. Bayangin aja untuk yang orang dewasa saja menggunakan berbagai istilah itu belum tentu dia paham. Apalagi ini anak-anak nih. Bisa jadi nanti dari segi persepsinya oh itu buah melon, tapi kemudian ketika ada yang mengatakan bahwa itu namanya apa, dia nggak paham. Taunya itu namanya buah melon, kan bahaya. Berarti yang pertama memang kita harus memberikan persepsi yang benar. Betul. Itu yang pertama ya. Nah, sebenarnya usia berapa sih anak-anak itu harus mengenal tentang pendidikan seks? Dan kalau saya pribadi nih, saya kan punya anak nih, usianya itu under 2 tahun. Nah, kira-kira ini saya harus memberikan sex education yang seperti apa nih untuk dia?
Oke, sebenarnya anak under 2 tahun itu sudah bisa banget untuk berikan seks edukasi. Tetapi memang tentu porsinya tidak se-ekstrim tanda kutip gitu ya untuk anak-anak yang sudah dewasa. Contoh nih, anak usia 0 sampai 2 tahun itu kan tentu mereka akan lebih banyak untuk melihat. Anak-anak usia segitu kan lebih banyak mencontoh, mengimitasi apa yang dilakukan oleh lingkungannya. Nah, kita bisa ajarkan nih dengan kalau habis maaf nih BAB atau BAK harus dibersihin gitu itu termasuk ya. Pendidikan seks juga ya, berarti ya. Karena berhubungan sama organ vital gitu kan. Betul banget. Dan saya sih sebenarnya meminimalisir kalau abis mandi itu langsung pakai anduk gitu ya. Nah, udah keren banget tuh. Bener itu ya. Bener banget. Berarti cara saya itu udah bener players. Cuman kadang-kadang ya kelepasan aja, apalagi kalau ada bapaknya ya. Tiba-tiba lepas anduk. Padahal tuh nggak malu-malu gitu kan. Dan untuk di atas usia 2 tahun dan selebihnya nih yang masih disebut anak-anak itu seperti apa untuk mengajarkan si sex education ini? Bakal beda banget. Karena kan masing-masing anak itu sebenarnya tahapan perkembangan perusianya tuh beda-beda nih. Tadi 0 sampai 2 tahun dia akan lebih banyak melihat gitu ya. Dia akan lebih banyak mengimitasi karena ya modalnya apa yang dibilang jadi yang ngikut. Benar ya? Di atas 2 tahun. Kadang sampai usia 3 tahun beberapa anak ya. Nah, 3 sampai 5 tahun biasanya mereka itu sudah lebih cenderung untuk tahu nama-nama organnya apa. Jadi udah mulai udah bisa ngomong dong. Iya. Yang ini nama organnya ini, yang ini nama organnya ini gitu ya. Nah, kalau yang ini organnya adanya di mana? Di dada. Berarti terus gitu. Udah mulai dikasih tahu gender gitu kan. Kalau cowok organnya jenis kelamin. Kalau cowok dan cewek itu berbeda nih. Kenapa bentuknya kamu begini, bentuknya kakak begini, artinya bentuk mama dan bentuk papa pun akan berbeda. Mana yang boleh disentuh dan tidak boleh disentuh di usia 3 sampai 5 tahun itu juga sudah bisa untuk diajarkan. Dan itu ada lagunya ya, aku pernah lihat loh. Benar di beberapa sekolah itu ada. Itu ada lagunya, jadi tidak boleh disentuh gitu misalnya. Nah, tapi untuk anak-anak sendiri nih Mbak ya, kenapa sih mereka penting sekali untuk memahami yang namanya pendidikan seks dari usia dini itu kenapa gitu Mbak? Nih, pernah dengar kasus nggak sih ada beberapa anak yang maaf nih di koran ya atau entah itu di berita mereka dilecehkan, mereka diperkosa, tapi mereka tidak tahu bahwa even itu mereka dilecehkan atau diperkosa karena mungkin mereka mikirnya itu adalah bentuk rasa sayang. Betul. Kita siang hari ini ngobrol di Freshka Bistro Hotel Batika Palembang. Nyaman banget ya lihat dengan konsepnya. Ini instagramable banget players dan pastinya juga makanannya enak. Kalau misalnya players mau meeting sama klien dari mulai sampai dinner ya bareng sama pasangan itu tuh di sini cocok banget. Atau players juga mau staycation ya bersama keluarga. Saya kayaknya di sini langsung mau check in ya bareng sama suami ya. Bareng sama suami karena tentunya ada 160 kamar dengan konsep modern minimalis yang bikin liburan Anda semakin menyenangkan. Jadi nggak ada tapi-tapian lagi buat staycation, langsung ke Batika Hotel Palembang. Kita ngobrol lagi lanjut ya bersama Mbak Venda. Dari tadi kita ngobrolin nih Mbak tentang pentingnya pendidikan seks kepada anak. Tapi dampaknya nih Mbak, kalau misalnya kayak kita nih dulu ya, karena kita nih generasi lama yang memang dampaknya itu kita rasain sekarang. Pertama yang tadi kita nggak tahu istilah-istilah kalau misalnya itu tuh dilecehkan atau kita dikasih persepsi tentang nama-nama organ vital kita yang berbeda dari kenyataannya. Tapi itu kan tidak berlaku pada anak-anak yang berada ataupun juga hidup di generasi sekarang. Tapi mungkin apa sih Mbak dampaknya gitu untuk anak-anak yang tidak diberikan pendidikan seks secara dini gitu? Apa Mbak dampak negatifnya ya? Dampak negatif ya, betul. Pernah dengar nggak sih? Kayaknya ini ada di angkatan aku tua banget ya kayaknya. padahal tuan saya loh. Ada yang ngomong kalau dicium nanti hamil. Oh enggak. Itu korbannya ibu produser kita. Makanya dia first kiss-nya kayaknya pas kuliah semester berapa Bu? Semester 8 ya Bu ya? Oke. So sad. Ya. Itu berarti itu termasuk ini ya. Jadi salah satunya maksudnya gini, untuk hal-hal yang sederhana akhirnya anak tidak paham dan tidak tahu. Sehingga sebenarnya benteng pertahanan dia nih kalau terjadi sesuatu nggak ada.
Ya tadi yang udah disebut, kalau seandainya dipegang-pegang mungkin dipikirnya kasih sayang, padahal pegang-pegang siapa nih? Kakek-kakek, om-om misalnya gitu ya. Dia nggak ada benteng pertahanan yang mengatakan bahwa ini hal yang salah, sehingga mau dilakuin apapun ya udah nggak apa-apa, it's okay. Oke, great, nggak apa-apa gitu. Aku nggak ngerti apa pun, nggak disayang, ini dipegang karena disayang. Mau aja maaf nih tanda kutipnya dibodoh-bodohin pada akhirnya kan, karena dia tidak punya dasar, tidak punya basic yang kuat mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak. Do's and don'ts-nya dia nggak paham. Oke, berarti memang ya harus lah ya namanya pendidikan seks untuk anak di usia dini. Tapi pendidikan seks seperti apa sih Mbak yang harus dicontohkan ataupun juga diajarkan kepada anak-anak? Oke, sebenarnya pendidikan seks yang paling baik itu adalah sesuai dengan tadi ya usia tahapan perkembangan si anak itu sendiri. Karena memang dari kecil itu sudah mengamati yang paling deket deh yang dilakuin orang tuanya. Gitu. Benar. Jadi memang tadi ya 0 sampai 2 tahun tadi dia bisa untuk melihat dikasih tahu kalau ini nggak boleh nih, kalau mandi ini harus dibersihin dan sebagainya. 3 sampai 5 tahun bisa banget untuk mulai dibilang bahwa ada organnya, organ cewek, organ cowok, dan kalau kamu menemui seseorang itu mau pegang-pegang organ tersebut, teriak misalnya kayak gitu ya. Bisa banget. Yang boleh megang cuman mama misalnya gitu. Ya, kalau ada apa-apa kamu teriak ya gitu. 5 sampai 7 tahun biasanya udah lebih tricky lagi karena biasanya sudah mulai aktif atau aktif banget ya. Nanya-nanya entar ini anak itu dari mana, aku boleh nggak ini dan sebagainya. Aduh, itu ini ya. Saya tuh sering banget ngeliat, Mama itu aku asalnya dulu dibikinnya dari apa ya gitu. Kita ngejelasinnya gimana Mbak itu Mbak? Nah, sebenarnya ngomong aja it's okay banget, kamu lahirnya dari perut mama, nggak usah pakai pengandaian misalnya diadon pakai tepung gitu ya, jangan diapain, ngomong aja padanya, karena pada saat dia keluar yang dia dengar itu bukan apa yang kita jelaskan tetapi yang sebenarnya, benar nggak? Betul. Ketika dia browsing di Google juga ataupun nonton YouTube, yang dia baca dan yang dia lihat adalah apa yang sebenar-benarnya. Jadi ntar kata mamaku dikasih tepung, diginiin segala macem, kok di sini beda, ya ada gambar-gambar gini. Better tahu dari kita nggak sih dibanding tahu dari luar. Betul, lebih baik kita kasih tahu mereka dengan ya tata bahasa yang kita yang bisa pendekatan lah ke anaknya gitu ya. Bener. Daripada anak nyari tahu sendiri, lebih bahaya ya Bun. Tapi bagian tubuh apa aja sih Mbak yang boleh dan nggak boleh dilihat, dan bagaimana itu memberitahukan ke anak? Atau gimana? Kayak saya punya anak cewek nih. Kalau dari masih lucu banget. Lucu banget. Kalau dari kecil kan pengen saya pakai bikini tuh. Gak apa-apa sih. Gak apa-apa ya. Tapi gimana nih Mbak cara saya tuh dan players juga mungkin untuk mengomunikasikan ke anaknya apa aja yang nggak boleh dipegang. Terus bagaimana kalau ada orang tuh ya gimana deh pokoknya Mbak? Ya, oke. Coba tolong dijelaskan, dibantu saya. Baik. Jadi kayak beberapa seperti organ-organ intim nih yang vital nih, seperti mulut gitu ya. Sorry nih kalau cewek dada gitu ya, terutama bagian bawah. Nah, ini adalah organ-organ yang perlu kita bicarakan bahwa tidak boleh ada yang memegang selain misalnya dirimu sendiri, ataupun kalau mama pun mama akan izin dulu untuk membersihkan bagian bawahmu misalnya gitu. Jadi dia pun merasa bahwa orang tuaku saja tidak seenaknya dengan badanku, izin dulu gitu ya. Apalagi orang lain kalau mau pegang-pegang misalnya gitu. Lelaki juga artinya harus ditekanin banget dong, kayak mulut, kayak yang di bawah itu nggak boleh. Even mama pun hanya membersihkan saja gitu ya. Misalnya kayak mama, papa ataupun saudaramu yang lain itu memang akan menciummu, tetapi misalnya untuk di bibir enggak, jadi cuma di pipi sama di kening saja, misalnya kayak gitu. Ya. Dan kalau ngomongin pendidikan seks untuk anak di usia dini gitu kan, itu adalah hal yang tabu ya Mbak, bisa dibilang. Dari dulu sampai sekarang, walaupun sekarang dengan kemajuan teknologi, dengan kayak kita bisa dapat informasi dari mana aja, tapi lagi-lagi kalau kita ngobrol sama orang tua, apalagi sama mertua, sama orang tua, itu tuh kayak jangan dibilangin kayak gitu, itu tuh gak bagus gitu kan. Nah itu tuh menurut Mbak nih, melihat sex education yang masih tabu itu gimana sih cara orang tua untuk memulai ataupun juga memberikan pemahaman biar anak itu ngerti gitu loh, kalau ini yang tadi yang gak boleh dipegang, ini harus dilindungi. Nah itu seperti apa Mbak? Oke.
Sebenarnya tadi again ya, kita balik lagi ke usia perkembangannya tadi. Kalau 0 sampai 2 tahun ya nggak perlu lah diomongin, nggak boleh ini dipegang, nggak boleh ini, karena belum tidak beberapa anak itu langsung paham. Kan tadi dia cuma contoh ya, artinya kita beritahunya yang sederhana aja. At least kita kasih tahu deh namanya, kalau ini namanya ini namanya ini. Tapi nggak apa-apa ya kita kasih tahu ya, ini payudara, ini vagina gitu ya. Jadi jangan pakai istilah-istilah tadi gitu. Nah, baru ketika sudah mulai 3 sampai 5 tahun memang pemahamannya sudah lebih berkembang, baru dikasih tahu bahwasanya antara punyamu dan yang lain itu beda. Kalau yang ini kamu udah tahu kan namanya ini, kamu udah tahu kan kalau ini namanya ini tuh nggak boleh ya dipegang orang lain. Ini cuma boleh mama dan kamu yang pegang, at least mama juga izin dulu kalau pegang untuk ngebersihinnya gitu ya. Nanti kalau ada orang kurang ajar gitu ya, misalnya datang teriak ya nak ya, jangan mau ya nak ya, misalnya kayak gitu. Jadi kita ajarin tips dan triks yang paling sederhana kalau dia kayak butuh pertolongan ketika ada orang yang menjajah bagian tubunya yang kita bilang tadi itu tidak boleh untuk dipegang orang lain. Dan caranya teriak. Caranya teriak ya, yang paling mudah kan? Ya paling mudah teriak dan pastinya ngomong sama orang tua gitu kan. Nah, soal ngomong ini juga penting. Kenapa? Karena banyak anak akhirnya tidak mau ngomong karena tidak difasilitasi untuk berbicara. Kita nggak biasa ngajak dia untuk diskusi. Tuh ya. Ngobrol dari hati ke hati, heart to heart bersama anak itu penting ya. Penting banget. Betul. Akhirnya dia mau ngomong takut. Terus kita juga misalnya dia mau cerita apa, kita udah marah-marah duluan. Iya. Dan lagian juga kadang-kadang nih pelecehan seksual itu dilakukan sama orang terdekat. Ya, pelecehan seksual itu kalau mau dilihat lingkarnya itu pasti orang terdekat dulu deh. Entah itu di keluarga, entah itu terdekat dia di kelas, entah pokoknya di lingkungan sosialnya yang dekat sama dia. Iya, dan itu jadi sebab si anak itu takut untuk ngomong ke orang tuanya karena mungkin kakeknya atau pamannya atau omnya atau tetangganya gitu kan. Kalau udah dibiasain nyaman dengan orang tua dan sudah dibiasakan untuk berbicara kayak gini, ngomong ya nak, mama pasti dengerin, kan dia juga bisa los gitu ngomong ya. Lebih santai lah at least. Betul. Dan kalau ngelihat kayak gini nih Mbak ya, ini kan nggak cuma peran orang tua aja, tapi lingkungan sosial kita tuh harus support yang namanya sex education. Apakah lingkungan sekolah itu perlu untuk mengajarkan sex education ini sendiri? Perlu banget sebenarnya, ya perlu banget. Jadi pendidikan kita tuh seiring sejalan. Dari rumah sudah diajarkan, ketika di sekolah juga di kondisi ini. Nggak boleh, ini seperti ini, tentu dengan porsinya masing-masing ya. Tadi di rumah mungkin akan lebih terbuka, di sekolah lebih ke yang kayak gini nggak boleh. Ini dipegang hanya boleh guru dan lain sebagainya. Atau sama gitu. Temen gitu, jangan. Sama temen jangan. Jangan pelukan banget gitu kan. Biasanya kan kadang anak-anak, kita temenan, nggak taunya pelukan lama-lama. Ternyata ya nanti tanpa disadari gitu kan. Tapi nih Mbak, faktanya belum ya. Belum. Kenapa ya? Itu kan sekolah harus support gitu kan. Tapi kok ini ini sangat miris ya. Karena baru-baru ini juga kita melihat tenaga pengajar players yang harusnya menjaga gitu kan dan bikin anak itu percaya untuk ngerasa aman di sekolah, malah memberikan hal yang negatif, mereka melakukan hal-hal yang tidak senonoh kepada pelajarnya ya. Berarti sangat miris ya Mbak. Sangat miris ya, oknum ya itu ya yang benar-benar bikin jelek akhirnya nama tenaga pengajar. Betul, padahal ya harusnya ayolah kita sesama tenaga, ya kita kan orang tua itu juga tenaga pengajar untuk anak gitu kan. Dan ya kita mengharapkan juga yang di sekolah termasuk guru-guru dan juga yang ada di lingkungan sekolah itu menjaga dan memberikan rasa aman kepada anak. Kita siang hari ini players sedang berada di Freshka Bistro Hotel Batika Palembang. Jadi untuk players nih yang mau cobain menu-menu spesial buffet ataupun juga ala carte yang menggoda selera, bisa mampir ke sini untuk makan siang mungkin ataupun juga untuk dinner bareng sama klien ataupun juga sama pasangan. Dan kalau mau nongkrong sama teman-teman, players juga bisa mampir ke Playground Cafe. Itu adalah outdoor cafe yang instagramable banget dengan konsep kontainer dan juga desain interior yang colorful. Jadi jangan lupa untuk mampir dan juga nongkrong di sini di Hotel Batika Palembang ya. Oke, Mbak Venda, menurut KPHI, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu telah mencatat jumlah kasus pelanggaran hak anak selama 2021 itu mencapai 5.900
53 kasus dan 859 kasus diantaranya itu merupakan kekerasan seksual. Nah, salah satu faktor yang melatar belakangi ini itu adalah pengaruh negatif teknologi dan juga informasi ya. Berarti itu adalah efek negatif yang kita sebutin tadi nih. Iya. Nah, menurut Mbak Venda nih, apakah tayangan di TV, di YouTube, terus tontonan-tontonan lain itu mempengaruhi karakter si anak itu ataupun juga karakter orang-orang yang si pelaku tadi ya, baik dalam berpakaian, bersikap dan lain-lain. Nah, seperti apa itu menurut Mbak? Kalau mempengaruhi pasti mempengaruhi. Betul. Nggak usah jauh-jauh, kita contohin ke diri kita aja deh. Iya. Nonton TV, nonton YouTube, dan selebgram, bajunya bagus. Okay. Oh dia sikapnya kayak gitu, pengen deh, inget-inget deh pas kita kecil. Betul. Ngelihat tontonan kayak gitu, kayak kita akhirnya pengen berperilaku dan akhirnya kita meniru perilaku mereka. Iya, ngelihat Barbie, Cinderella, pengen jadi Cinderella. Pengen jadi Cinderella, kan? Iya. Nggak tahu Cinderella harus jadi Upi Kabu dulu gitu kan. Nah, bayangin anak-anak nih, ya ngeliat yang kayak gitu kan mereka belum ada filter nih, ngeliat itu kayaknya keren aja, kayaknya bagus aja, ya akhirnya ya terikut. Makanya memberikan dasar dari awal dari rumah itu penting banget. Oke, berarti tontonan itu harus di filter ya sama orang tua ya, ayo dong. Berarti sinetron-sinetron yang di TV jangan ditonton dong ya. That's why namanya film sinetron itu kan ada kayak usia ratingnya itu kan 18, 13, 8 tahun plus. Iya sih Mbak, ada usia ratingnya Mbak. Tapi kan kalau udah di TV tuh emaknya nonton sinetron ya anaknya juga ikutan. Berarti players mungkin di rumah yang anaknya itu pegang gadget ataupun juga nonton TV itu harus diperhatikan ya, jangan sampai mereka menchat sendiri, nyari sendiri, ataupun kan sekarang udah ada mode anak tuh. Iya benar. Iya diaktifin mode anaknya, ya begitu. Nah kalau tadi nih Mbak ya kita udah bahas step-step mengenalkan pendidikan seks kepada anak. Sekarang Mbak boleh nggak sih kasih tips untuk players nih biar si sex education ini berjalan lancar antara orang tua ke anak ataupun juga sekolah ataupun juga lingkungan deh, memberikan si sex education itu masuk dan membekas di otak anak sampai dewasa gitu. Oke. Yang pertama nih, kalau memang itu dari rumah kan kita nggak bisa mengendalikan lingkungan di luar kita ya. Betul. Kadang lingkungan sosial kita nggak pernah bisa milih kita tinggal di mana. Tidak semua orang seberuntung itu memilih lingkungan rumah. Sehingga memang dari awal dari rumah itu perlu banget untuk ditekankan, dikuatkan dulu. Nah, masalah utama adalah bersikap konsisten. Oh ya, harus. Udah sekali, kadang kita lagi sibuk, lagi ribut, anaknya renyeng banget, datang mama ini. Ya udah yang kayak gitulah, nggak ngejelasin aja dia yang kayak gitulah, itu yang gimana ya? Anaknya lagi nanya, anaknya lagi penasaran, orang tuanya kayak gitu. Aduh, udah deh nanti dulu. Ya sebisa mungkin jangan sampai gitu sih. Nah makanya kalau bisa kerjasama antar pasangan, misalnya kan kelihatan nih mamanya lagi capek, bapaknya yang handle. Kalau dia punya kakak, artinya mungkin kakaknya bisa bantu. Atau kalau ada om tante di rumah gitu ya, kita sebagai orang tua kita kondisiin, tolong si anak lagi diajarin ini, minta tolong kalau dia nanya ini, menjawabnya dengan cara ini tuh boleh banget. Harus kita kompak berarti kan? Benar. Karena kadang orang tuanya dulu nih yang harus memberikan informasi kepada orang sekitar bahwa caraku untuk mengatur si anak ini gini, caraku lagi untuk parentingnya tuh gini. Karena kan orang sekitar kan nggak ngerti nih, orang tuanya lagi ngajarin apa ke si anak. Nah omongin dulu tuh caranya seperti itu. Gitu. Mungkin kalau misalnya anak cewek nih lagi disuruh pakai celana dalam gitu kan, kayak anak aku tuh dari kecil udah aku pakein tuh Mbak. Karena kayak cuman pakai pampers aja tuh kayak gatel gitu ya, kayak ngelihatnya. Jadi aku pakein celana dalam gitu kan, jadi kayak kalau dia kayak ngangkat roknya, jangan dibuka roknya kan, Clara anak cewek, jangan dibiasain ya roknya diangkat. Itu juga merupakan pendidikan seks ya. Iya, dan itu konsisten terus. Jangan sampai nanti kamu bilang gitu tuh, pas ke bapaknya, udah nggak apa-apa Flor, wah dia kata ini nggak boleh, kata papa boleh, bener. Artinya konsisten baik dari sisi orang tuanya maupun orang sekitarnya itu penting banget gitu. Itu ya yang salah satu tips agar sex education itu berhasil dijalanin sama orang tua dan nyampe ke anaknya gitu kan ya, players. Yang udah capek ya pokoknya Bun. Pokoknya yang namanya punya anak ya dari kecil sampai dewasa itu harus terus ya, pelan-pelan ya. Terima kasih ya Mbak Lavenda Azalia, MPSK psikolog. Lengkap banget ya. Terima kasih ya Mbak. Sama-sama. Waktunya hari ini ya, dan players juga yang pengen nonton episode hari ini ya, boleh nonton di YouTube channel kita di 975 Play FM. Dan pastinya kita terima
terima kasih banget buat Makna Penta atas sharingnya hari ini dan juga tentunya Batika Hotel Palembang yang udah nyediain tempat senyaman ini untuk kita ngobrol dan juga hidangan yang enak sekali players. Dan jangan lupa dengerin terus Heart to Heart bersama Makna Penta, konsultan psikologi setiap hari Rabu jam 11 siang di 975 Play FM. Dan tentunya kalian juga bisa nonton ya vlognya ataupun juga podcastnya di YouTube kita di 975 Play FM Palembang. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Dan pastinya juga kalian boleh komen topik apa sih yang kalian pengen dengerin dan pengen dibahas di episode selanjutnya. Septi Angela pamit players. Have a nice day and have a nice play. Bye!